Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan leadership. Sebenarnya ini dari buku yang kedua, belajar model kepemimpinan yang berasal dari dalam diri dengan cara mentadabburi Quran surat Al-Qasas ayat 22 sampai 30. Dan sepertinya perlu saya berikan pengantar terkait dengan leadership ini. Beberapa poin yang akan menjadi bahasan. Yang pertama itu adalah urgensi atau pentingnya kita mempelajari kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi pengertian kepemimpinan itu sendiri. Dan yang ketiga, apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk oleh lingkungan. Karena kalau dilahirkan berarti kita perlu tidak mempelajari kepemimpinan, atau dibentuk oleh lingkungan, kira-kira kita membutuhkan lingkungan seperti apa supaya leadership kita itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan yang keempat adalah akan dikupas dari buku ini bagaimana kita meningkatkan kepemimpinan dengan cara belajar dari kisah-kisah teladan yang kita tadabburi dalam Quran surat Al-Qasas ayat 22 sampai 30. Yang pertama kita akan saya sampaikan urgensi atau pentingnya menjadi ataupun mempelajari kepemimpinan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi." Yang artinya adalah setiap kita atau setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Jadi baik ketika kita menjadi seorang pemimpin level kepala negara, kepala daerah, karena dia seorang pemimpin bagi rakyatnya akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan lebih cakupan yang lebih kecil lagi, ketika kita menjadi seorang laki-laki ataupun suami yang merupakan pemimpin dalam rumah tangga, kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan jika kita seorang istri atau wanita atau perempuan merupakan pemimpin atas rumah suaminya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan lebih sampai dalam hadis itu disebutkan ketika kita misalkan ada atau memiliki seorang budak pada waktu itu yang merupakan pemimpin atas harta tuannya atau majikannya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi mempelajari ataupun meningkatkan kepemimpinan ini sangat penting, sehingga analoginya tadi disebutkan kita sebagai kepala negara, seorang imam, baik kepala daerah ataupun di organisasi profesional ataupun di masyarakat, akan dimintai pertanggungjawabannya. Lebih turun lagi atau cakupan yang lebih kecil, kita sebagai kepala pemimpin kepala di rumah tangga akan diminta pertanggungjawabannya. Sebagai seorang istri yang merupakan pemimpin atas rumah suaminya, dimintai pertanggungjawabannya. Dan bahkan seorang budak pun yang merupakan pemimpin atas harta tuannya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ternyata pemimpin ini atau leadership ini tidak hanya penting dipelajari oleh yang dia memiliki jabatan, tapi merupakan cakupannya yang lebih kecil. Kepemimpinan diri kita sendiri pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Sadar ataupun tidak, sebenarnya kita setiap hari itu berdoa. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 kita diingatkan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya adalah, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah di sini, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi di sini kalau kita lihat kan, menjadi orang yang bertakwa itu merupakan suatu perjuangan yang sangat besar. Tapi kita berdoa di sini, waj'alna lil muttaqina imama, ingin jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi pertama tadi, menjadi orang yang bertakwa itu membutuhkan perjuangan yang sangat besar, dan kita ingin menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa merupakan tujuan hidup yang tinggi, semakin tinggi semakin berkualitas. Dan berikutnya adalah
kita akan masuk ke pokok bahasan apa yang dimaksud dengan pemimpin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertiannya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman semua, kira-kira siapa pemimpin yang kita ketahui dan menginspirasi dalam kehidupan kita? Kalau saya tanyakan pertanyaan ini biasanya kepada para peserta training, mereka akan menjawab Jenderal Sudirman, kemudian misalkan Soekarno, kemudian Pangeran Diponegoro, misalkan, atau Bill Gates. Kalau yang perempuan biasanya era Kartini, misalkan Dewi Sartika. Kemudian juga untuk yang level yang saat ini misalkan ada yang menyampaikan tadi Steve Jobs, kemudian Bill Gates, dan yang lain-lainnya. Sebenarnya dari pemimpin-pemimpin yang saya sebutkan ataupun yang teman-teman memiliki nama pemimpin yang berbeda yang ada dalam pikirannya, itu memiliki satu kesamaan, yaitu siapapun yang menjadi inspirasi kita, pemimpin yang kita ketahui, kesamaannya adalah pertama itu adalah mereka memiliki tanggung jawab, dan tanggung jawab ini akan memberikan pengaruh kepada orang yang sekitarnya atau orang yang dipimpinnya. Karena pengertian dari pemimpin sendiri itu adalah seseorang yang dengan ide serta perbuatannya itu bisa mempengaruhi perilaku orang lain. Pembahasan yang ketiga adalah apakah pemimpin dilahirkan atau dibentuk oleh lingkungan. Jadi ini merupakan banyak pertanyaan terkait dengan kepemimpinan menanyakan hal tersebut. Jadi kepemimpinan itu apakah dilahirkan atau dibentuk oleh lingkungan? Kalau dilahirkan, akan banyak orang yang pesimis ya untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan tersendiri. Jadi kabar baiknya adalah pada tahun 2006 IRES dan tim melakukan riset berdasarkan studi terhadap lebih dari 100 pasangan anak kembar. Mereka menemukan bahwa ternyata faktor genetik berkontribusi hingga sekitar 30% atas kemampuan leadership seseorang dan 70% dibentuk oleh lingkungan. Nah, inilah karena 70% dibentuk lingkungan, maka setiap orang bisa meningkatkan kemampuan dari leadershipnya itu sendiri. Karena leadership itu adalah ada yang menganalogikan atau mengistilahkan leader is learner, yaitu adalah sang pembelajar. Jadi sang pemimpin itu harus menjadi seorang pembelajar, maka akan semakin meningkat kepemimpinan dalam dirinya. Kemudian juga leader is reader, yaitu adalah orang yang suka membaca, baik membaca buku untuk meningkatkan wawasan dan pikirannya, kemudian juga dia bisa meningkatkan dengan cara membaca lingkungannya, sehingga dia semakin banyak belajar di pengalamannya, aktif dalam organisasi, maka semakin berkembang potensi yang ada dalam dirinya terkait dengan kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu sendiri bisa diibaratkan juga sebagai benih tanaman, di mana benih tanaman terbaik ini membutuhkan pupuk dan air. Jadi ketika benih ini diberikan pupuk, maka akan semakin cepat pertumbuhannya, ditambah dengan air akan lebih baik lagi tumbuhnya. Begitupun juga benih kepemimpinan yang ada dalam diri kita, itu jika dipupuk atau dilatih sepanjang kehidupan kita, maka akan menjadi kepemimpinan yang lebih baik tentunya dari diri kita dengan berbekal tanggung jawab. Karena tadi sudah disampaikan, siapapun atau yang kita ketahui yang menjadi inspirasi dalam kepemimpinan itu adalah satu, memiliki kesamaan, yaitu adalah tanggung jawab. Jadi ketika ada rasa tanggung jawab dalam diri kita, dimanapun kita beraktivitas, maka akan semakin baik kita mewujudkan atau menampilkan kepemimpinan yang ada dalam diri kita. Dan yang keempat adalah bahasanya nanti akan banyak mengupas di buku ini. Tentunya bagaimana kita meningkatkan kepemimpinan, belajar dari kisah, terutama kisah perjalanan Nabi Musa AS di sini merupakan hasil tadabbur saya dalam Quran surat Al-Qasas ayat 22 sampai 30. Maka akan lebih detailnya akan dibahas lebih lanjut. Cuman sebagai bocorannya nanti ada 8 karakter, karena inti dari kepemimpinan adalah pengaruh, dan pengaruh ini juga dimunculkan atau dilahirkan dari karakter seseorang. Di sini akan dikupas. Pertama itu adalah karakter rendah hati, kemudian juga karakter empati, yang ketiga karakter ikhlas, yang keempat karakter tabligh ataupun menyampaikan,
Dan yang berikutnya adalah karakter kuat dan dapat dipercaya. Kemudian komitmen, disiplin, dan visioner. Demikian itu yang bisa disampaikan di sesi pengantar terkait leadership. Mudah-mudahan semakin bersemangat untuk diri kita meningkatkan kemampuan leadership dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.